Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi tentang proyek kami yang berjudul Metode Less Square, di mana ini merupakan eh, tugas proyek yang diberikan oleh Bapak dosen kita, yaitu Bapak dosen Supriyadi Putra, untuk memenuhi tugas dari mata kuliah metode numerik 2. Adapun di sini anggota kelompok yaitu terdiri dari 5 orang. Yang pertama ada Dian Anissa Ramadhani dengan NIM 2303110574. Yang kedua ada Penny Rahmawati dengan NIM 2303114243. Dan yang ketiga ada Ibra Syakira Hasibuan dengan NIM 2303114244. Dan yang keempat ada Putri Mariana Siburian dengan NIM 2303126819. Dan yang terakhir dengan saya sendiri, Juwita Loka dengan NIM 2303126918. Saya Dian Anissa Ramadhani. Di sini saya akan menjelaskan terkait konsep dasar dari metode Least Square Data Fitting. Dalam pengukuran data, hasil yang diperoleh seringkali tidak sepenuhnya tepat karena adanya kesalahan alat ukur atau faktor lainnya. Untuk itu, kita membutuhkan suatu metode yang bisa memberikan fungsi pendekatan terbaik terhadap data hasil pengamatan. Metode Least Square digunakan untuk mencari fungsi yang paling mendekati hubungan sebenarnya antara dua variabel, dengan cara meminimalkan jumlah kuadrat dari selisih antara nilai hasil pengamatan dan nilai hasil pendekatan. Konsep dasarnya, hubungan sebenarnya antara dua variabel dinyatakan sebagai Y sama dengan Fx, tetapi dari hasil pengamatan kita hanya memperoleh data diskrit berupa titik X1, Y1, X2, Y2, dan seterusnya. Tiap titik data bisa mengandung kesalahan pengukuran yang disebut epsilon I, yaitu selisih antara nilai sebenarnya dengan hasil pengamatan. Tujuan dari metode Least Square ialah mencari fungsi pendekatan yang kita sebut F topi X agar jumlah kuadrat dari perbedaan antara F topi XI dan YI sekecil mungkin. Secara matematis, kesalahan totalnya dilambangkan dengan E sama dengan 1/N dikali sigma dari selisih F topi XI dikurang YI kuadrat. Supaya metode ini menghasilkan pendekatan yang baik, ada beberapa asumsi yang digunakan. Pertama, kesalahan atau error bersifat acak atau random. Kedua, rata-rata kesalahan harus bernilai 0. Ketiga, variansi atau penyebaran kesalahannya konstan untuk semua titik data. Dan yang keempat, kesalahan antar titik data tidak saling bergantung. Jika keempat asumsi ini terpenuhi, maka fungsi hasil fitting akan menjadi best fit atau pendekatan terbaik terhadap data. Pada slide ini, kita mulai masuk ke linear least square approximation, yaitu bentuk paling sederhana dari metode ini. Tujuannya adalah mencari fungsi linear atau garis lurus terbaik yang dapat menggambarkan hubungan antara variabel X dan Y. Persamaannya dinyatakan sebagai F topi X sama dengan Mx tambah B, di mana M adalah gradien dan B adalah intercept atau titik potong dengan sumbu Y. Kita akan mencari nilai M dan B yang meminimalkan jumlah kuadrat selisih antara nilai pengamatan dan hasil pendekatan. Selisih atau error pada tiap titik data didefinisikan sebagai EI sama dengan YI dikurang buka kurung M dikali XI ditambah B tutup kurung, lalu jumlah kuadrat error totalnya ditulis sebagai G BM sama dengan sigma dari EI kuadrat. Untuk mendapatkan garis terbaik, kita perlu mencari nilai M dan B yang memuat nilai G BM menjadi sekecil mungkin. Caranya adalah dengan melakukan turunan parsial dari G terhadap B dan terhadap M, kemudian disamakan dengan 0. Dari proses tersebut, kita akan memperoleh dua persamaan yaitu disebut normal equation. Dari sistem pada slide sebelumnya, nilai M dan B dapat dihitung dengan eliminasi atau substitusi sebagai berikut. M sama dengan N dikali sigma XI-YI dikurang sigma XI dikali sigma YI per N dikali sigma XI kuadrat dikurang buka kurung sigma XI dikuadratkan. Dan B sama dengan 1/N buka kurung sigma YI dikurang M dikali sigma XI tutup kurung. Atau dapat juga dinyatakan dalam bentuk rata-rata B sama dengan Y bar dikurang M X bar, dengan X bar sama dengan 1/N dikali sigma XI dan Y bar sama dengan 1/N dikali sigma YI.
Setelah didapat garis terbaik f topi X sama dengan mx tambah b, tingkat kesesuaiannya terhadap data diukur dengan mean square error, yaitu E sama dengan 1/n dikali sigma dari YI kurang mxi ditambah b tutup kurung yang dikuadratkan, dan root mean square error yakni akar E. Nilai RMSE menunjukkan rata-rata penyimpangan hasil fitting terhadap data aktual. Semakin kecil nilainya, semakin baik kesesuaian model linear terhadap data. Pengertian dasar. Polynomial least square approximation adalah salah satu metode matematis yang digunakan untuk mendapatkan fungsi polinomial terbaik yang mendekati sumkumpulan data tertentu. Tujuannya adalah untuk mencapai fungsi polinomial yang meminimalkan jumlah kuadrat kesalahan antara nilai hasil perhitungan fungsi dan nilai data sebenarnya. Dengan kata lain, metode ini mencari polinomial f topi X sama dengan A0 tambah A1X tambah A2X kuadrat dan seterusnya, yang paling pas atau paling mendekati pola hubungan antara variabel X independen dan Y dependen berdasarkan data yang diberikan. Rumus umum. Fungsi aproksimasi ditulis sebagai kombinasi linear dari fungsi-fungsi dasar Cx f topi X sama dengan A1 C1X tambah A2 C2X tambah dan seterusnya sampai tambah AM CM X. Dengan A1, A2, dan seterusnya sampai AM adalah konstanta koefisien yang akan dicari. C1X, C2X, dan seterusnya sampai CMX adalah fungsi dasar atau basis fungsional yang sudah diketahui. Tujuan, meminimumkan error atau galat. Koefisien A1, A2, A3 dipilih agar meminimumkan jumlah kuadrat error antara nilai data YZ dan nilai aproksimasi f topi XJ. G A1, A2, A3 sama dengan limit N J sama dengan 1, A1, C1, XJ tambah A2, C2, XJ tambah A3 C3 XJ kurang YZ pangkat 2. Selanjutnya syarat minimum. Untuk mendapatkan nilai A1, A2, A3 yang meminimumkan fungsi G, turunan parsial G terhadap masing-masing A harus 0. Dot G per dot A1 sama dengan 0, dot G per dot A2 sama dengan 0, dot G per dot A3 sama dengan 0. Yang terakhir adalah kesimpulan. Metode polynomial least square approximation bertujuan untuk mencari polinomial yang paling mendekati sekumpulan data xi, yi dengan meminimalkan jumlah kuadrat selisih antara nilai aktual dan nilai yang diprediksi oleh polinomial tersebut. Proses ini menghasilkan sistem persamaan linear normal equation yang dapat diselesaikan untuk mendapatkan koefisien polinomial terbaik A1, A2, A3, dan A seterusnya sampai AM. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau mencari linear least square menggunakan Maple. Nah, pertama kita mulai dengan restart terlebih dahulu. Setelah restart, kita masukkan fitur yang ada di Maple, yaitu curve fitting, untuk memudahkan kita mencari linear least squares-nya. Kemudian kita input data X dan juga data Y. Di sini jumlah data yang digunakan adalah 21. Untuk itu kita input N sama dengan 21, di mana N adalah jumlah data. Nah, di sini sebagai acuan, saya masukkan sistem persamaan linear. Sistem persamaan linear yang pertama yaitu NB ditambah sigma XI, I dari 1 sampai N, dikali M sama dengan sigma YI, I dari 1 sampai N. Kemudian persamaan yang kedua yaitu sigma XI, I sama dengan 1 sampai N dikali B ditambah sigma XI, I 1 sampai N dikali M sama dengan sigma XI, YI, I dari 1 sampai N. Nah, untuk memudahkan kita menghitung, kita pecah atau kita bagi menjadi beberapa bagian. Di sini kita cari dulu sigma XI, I dari 1 sampai 21 dapatlah hasilnya 0. Kemudian kita cari lagi untuk YI-nya dengan memasukkan sum Y sama dengan sum data YI, I dari 1 sampai 21. Didapatlah hasilnya itu adalah
19,5. Nah, setelah itu kita cari untuk XI kuadratnya. Kita masukkan sum X2 sama dengan sum data XI pangkat 2, I dari 1 sampai 21, didapat hasilnya 7,70. Kemudian kita cari juga sigma XI YI-nya, didapatlah hasilnya minus 2,40. Nah, kemudian kita cari SPL-nya dengan memasukkan P1 sama dengan N dikali B ditambah sum X dikali M sama dengan sum Y, didapat hasilnya 21B sama dengan 19,5, dan P2 sama dengan, untuk persamaan kedua yaitu P2 sama dengan sum X dikali B ditambah sum X2 dikali M sama dengan sum XY. Didapat hasilnya persamaan kedua yaitu 7,70M sama dengan minus 2,40. Kemudian kita hitung persamaan 1 dan juga persamaan 2-nya. Didapatlah B-nya adalah 0,9285714286 dan M-nya adalah minus 0,3116883117. Nah, kemudian kita cari node sama dengan sequence data XI, data Y, data YI, I dari 1 sampai 21. Didapatlah hasilnya, dapat dilihat pada gambar di atas. Kemudian kita hitung least square-nya dengan memasukkan least square node, X. Didapatlah aproksimasi linear least squares-nya adalah fungsi X menuju 0,922857142857148 dikurang 0,3116883116883112X. Pada bagian ini saya telah mendeklarasikan data yang terdiri dari pasangan nilai X dan nilai Y yang akan kita gunakan untuk analisis regresi. Data X berkisar dari min 1 hingga 1, sedangkan data Y merupakan nilai pengamatan yang sesuai. Selanjutnya, saya membuat daftar pasangan data tersebut dalam variabel nodes untuk memudahkan pemrosesan. Kemudian saya menentukan fungsi regresi linear fx sama dengan 0,9286 dikurang 0,117x yang diperoleh dari hasil perhitungan regresi kuadrat terkecil pada bagian yang sebelumnya. Setelah itu, saya membuat grafik yang menampilkan titik-titik data asli dengan warna merah dan ketebalan 8. Serta grafik fungsi regresi linear dengan warna hitam dan ketebalan 2. Dari grafik ini, kita dapat melihat bahwa garis regresi linear tidak cukup baik untuk menggambarkan pola data yang cenderung melengkung, sehingga mungkin diperlukan model regresi yang lebih kompleks seperti regresi kuadrat untuk hasil yang lebih akurat. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang error pada metode least square pada data X dan data Y sebelumnya yang sudah dibahas oleh teman-teman saya sebelumnya. Dan di sini saya akan mencari tentang errornya, di mana di sini kita menggunakan rumus error yaitu E sama dengan akar dari 1 per N, di mana di sini N-nya itu ada 21. Jadi kita bisa menulisnya adalah akar dari 1 per 21, sigma dari I sama dengan 1 sampai dengan 21, F data X kita kurang dengan data Y lalu dikuadratkan. Setelah kita hitung, kita dapatlah akar dari 3,8548 itu dibagi 21. Nah, akar dari nilai tersebut yaitu adalah akar dari 0,183562. Nah, adalah sekitar 0,4284. Nah, jadi error pada data X dan Y untuk metode least square ini yaitu sekitar 0,43 kalau kita bulatkan ya. Nah, pada sebelumnya juga teman saya kan sudah membahas untuk tentang regresi linear. Nah, jadi persamaan yang kita peroleh untuk data X dan Y pada metode least square ini kita mendapatkan regresi linearnya yaitu adalah fx sama dengan
0,92 dikurang dengan 0,311x. Dan juga di sini nilai errornya itu adalah sekitar 0,43 kalau kita bulatkan. Nah, jadi kita bisa menyimpulkan nih setelah tadi pembahasan dari teman-teman saya sebelumnya, kita dapat menyimpulkan bahwa metode Lesueur Square ini kita gunakan untuk menentukan kedua garis atau kurva terbaik yang mendekati hasil pengamatan dengan meminimalkan jumlah kuadrat selisih antara nilai sebenarnya dan nilai yang diperkirakan. Jadi itulah tadi yang bisa kami simpulkan untuk terkait proyek yang telah kami lakukan dalam metode Lesueur. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.